Apa yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk memahami potensi risiko dan manfaat proyek atau program kredit karbon yang mungkin akan ditawarkan kepada kita? Pertama, bagaimana hak-hak kita diatur di dalam standar kredit karbon atau kontrak karbon? Memahami hal ini adalah langkah awal untuk mengetahui apakah hak-hak kita akan dihormati dan dilindungi. Kita mungkin perlu menghubungi teman-teman dan sekutu yang dapat menjelaskan bahasa hukum yang asing bagi kita. Amat penting agar peraturan atau kontrak menyatakan dengan jelas bahwa hak-hak kita atas tanah, wilayah, dan sumber daya akan dihormati dan dilindungi, dan bahwa kita berhak menyetujui atau tidak menyetujui keterlibatan kita di dalam atau memberikan izin untuk proyek apapun lewat proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa atau yang lebih dikenal dengan RP. Kedua, akankah cara hidup, integritas budaya, dan praktek tradisional kita akan dihormati dan dilindungi? Misalnya, akankah masyarakat kita dilarang melanjutkan pertanian bergilir atau dilarang mengumpulkan hasil hutan kita? Pelarangan ini telah terjadi di sejumlah tempat karena pengembang proyek karbon mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut akan berdampak pada simpanan karbon di hutan. Di dalam praktiknya, penghormatan terhadap hak-hak kita sebagai masyarakat adat hanya dapat terwujud jika kita dapat menjalankan cara-cara hidup kita sendiri, menikmati budaya kita, dan hidup bebas di tanah dan wilayah kita sendiri dengan bermartabat dan penuh rasa hormat. Ketiga, apakah kita akan menjadi mitra setara dalam proyek atau program karbon? Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu berarti kita harus mampu mengatur diri sendiri dan memutuskan sistem ekonomi, sosial, dan budaya kita sendiri. Karena sistem ini dapat terdampak oleh proyek atau program karbon, maka penting bagi kita untuk terlibat di dalam perancangan proyek atau program-program tersebut sedari awal. Keempat, apakah usulan proyek atau program kredit karbon dan pasar karbon yang lebih luas sesuai dan sejalan dengan hukum adat dan sistem kepercayaan kita sendiri? Beberapa kelompok masyarakat adat menyadari bahwa komersialisasi alam termasuk karbon justru bertentangan dengan wawasan dunia dan hukum adat mereka. Penting agar para tetua dan pimpinan-pimpinan adat di masyarakat kita mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang pasar karbon dan potensi dampaknya dengan cara yang sesuai dengan budaya. Misalnya, usulan dan kontrak harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Setelah kita paham, barulah kita dapat mempertimbangkan lewat proses penilaian internal kita. Kelima, adakah risiko jika kita sendiri yang justru menjual kredit karbon? Seperti komoditas lain yang dijual di pasar internasional, harga kredit karbon berubah-ubah. Terkadang tinggi dan terkadang bisa sangat rendah. Media dan tindakan hukum yang menentang perusahaan pembeli kredit karbon dapat memengaruhi harganya. Namun jangan lupa, penting juga agar masyarakat adat memahami kewajiban apa yang mungkin mereka tanggung dengan menandatangani kontrak dengan pembeli kredit karbon. Keenam, adakah manfaat atau kerugian bagi kita sebagai masyarakat adat jika terlibat dalam proyek atau program kredit karbon? Misalnya, apakah proyek atau program ini akan mendukung prioritas pilihan kita sendiri untuk masa depan kita? Kita harus ingat bahwa orang luar tidak boleh mengajari kita apa manfaat yang akan didapat. Sebaliknya, kitalah yang harus menetapkan dengan jelas apa saja persyaratan dan harapan kita sendiri jika kita ingin terlibat. Dan yang terakhir, apakah akan membantu iklimkah jika kita menjadi penjual kredit karbon dari tanah kita sendiri? Benarkah pasar ini akan menguntungkan dan menghormati bumi dan membantu menurunkan suhunya? Untuk menjawab ini, kita perlu ingat yang disebut dengan tebus karbon tadi. Seperti telah disebutkan, banyak perusahaan dan pelaku lain membeli kredit karena mereka ingin menebus kelebihan emisi mereka. Pemikiran mereka adalah, jika saya membayar kalian untuk tidak melepas emisi, maka saya dapat melepas emisi sebagai gantinya, dan jumlah CO2 yang terlepas ke atmosfer akan tetap sama.
Ilmuwan mengatakan hal ini tidaklah berlaku. Misalnya ketika inisiatif penebusannya adalah dengan menanam atau melindungi hutan. Ini karena bahan bakar fosil ketika dibakar dan dilepaskan ke atmosfer akan melepaskan karbon sebagai CO2 yang seharusnya tersimpan selama jutaan tahun di dalam tanah. Sementara pohon yang menyerap CO2 yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil tidak akan meniadakannya karena mereka tidak akan menyimpan karbon selama jutaan tahun dalam tanah. Ketika pohon mati, karbon akan kembali ke atmosfer. Jika benar-benar ingin mencegah lepasnya karbon ke atmosfer, cara terbaik untuk memastikannya adalah dengan tidak menambang bahan bakar fosil sedari awal. Dari sini kita mungkin ingin tahu siapa pembeli kredit karbon dan apakah itu akan digunakan untuk menebus pembakaran bahan bakar fosil yang terus mereka lakukan. Selain masalah tebus karbon, ada beberapa kritik lain tentang dampak negatif pasar karbon terhadap iklim yang mungkin ingin kita pahami untuk dapat mengambil keputusan tentang pasar ini. Terima kasih telah berbagi semua ini dengan kami. Masih banyak tentang pasar karbon yang belum jelas bagi saya, tetapi saya sudah lebih memahami kaitan antara pasar ini dengan tanah, hidup, dan hak kami sendiri. Setidaknya, saya tahu apa yang harus tanyakan jika ada yang datang ke sini berbicara tentang kredit karbon dan pasar. Jika kita memerlukan informasi lebih lanjut tentang hukum dan teknis, kita dapat menanyakan kepada lembaga pendamping dan mitra. Bagi saya, hal lain juga jelas. Jika para pemimpin dunia dan pencemar di masa lalu serius dalam menangani perubahan iklim dan menjaga ibu bumi kita, mereka harus membantu kita untuk terus melindungi tanah dan wilayah kita. Itu juga berarti bahwa mereka mendukung dan melindungi saudara-saudara adat kita di garis depan yang terancam atau justru dibunuh karena membela hak dan lingkungan mereka. Para pencemar harus menghormati dan melindungi hak-hak kita menurut hukum internasional, termasuk yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Dan mereka harus mengurangi emisi mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyerahkan semua pekerjaan itu kepada kita.